Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Syuib Hamid, lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara ini. Dan tema kita hari ini masih terkait dengan persiapan atau kesiapan Aceh dalam pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut. Dan tentu penyajian atau diskusi terkait PON di TVRI Aceh barangkali akan lebih banyak dilakukan dalam rangka bukti bahwa TVRI ingin menyukseskan PON ke-21 dan sekaligus masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh terkait dengan sejauh mana sudah persiapan PON ke-21 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Dan saudara, sore hari ini kita juga masih mendiskusikan seputar itu. Hanya saja mungkin lebih spesifik terkait dengan Kota Banda Aceh. Mengingat Kota Banda Aceh salah satu lokasi di mana PON ke-21 akan berlangsung. Bahkan kalau kita lihat di antara 10 kabupaten kota di mana lokasi penyelenggaraan PON di Aceh berlangsung, Banda Aceh merupakan daerah yang paling banyak cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah, untuk itu tentu menarik atau penting artinya bagi kita untuk melihat sejauh mana kesiapan PON secara umum dan juga Kota Banda Aceh di dalam pelaksanaan PON ke-21 ini. Baik saudara, untuk membicarakan lebih lanjut terkait dengan tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada PJ Wali Kota Banda Aceh, Bapak Ade Surya. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua saudara ada Bapak Akmil Hussein. Beliau merupakan Ketua Bidang Akomodasi PB PON ke-21 Aceh Sumut. Assalamualaikum Pak Akmil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, pemirsa tetap bersama kami. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan kesiapan Aceh, khususnya Kota Banda Aceh di dalam pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut. Baik, saya ke Pak Wali. Pak Wali, secara umum gimana kira-kira kesiapan Banda Aceh menyambut pelaksanaan PON ke-21 ini? Baik, terima kasih. Tentu Banda Aceh sudah mempersiapkan diri dengan baik karena ini momen langka, ya, momen langka akan berulang dalam waktu yang sangat panjang kalau kita menunggu. Jadi pemerintah Kota Banda Aceh mempersiapkan diri dengan baik dari layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, pariwisata, UMKM yang sudah kita teruskan, tapi tentu dalam bingkai syariat. Karena ini kita tahu kan datang dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia dengan latar belakang berbagai budaya, kebiasaan, pendidikan. Tapi mudah-mudahan dengan kearifan, toleransi warga Banda Aceh untuk menerima semua kontingen yang akan berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Aceh Sumut ke-21 untuk wilayah Aceh. Mudah-mudahan semua kontingen yang datang ke sini bisa nyaman dan juga bisa berprestasi dengan baik di Kota Banda Aceh. Oke, artinya memang bisa disebut secara umum Banda Aceh siap untuk menyambut para tamu yang akan hadir di Banda Aceh nantinya. Yeah. Oke, kalau begitu peran atau keterlibatan pemerintah Kota Banda Aceh sendiri di dalam pelaksanaan PON ini sejauh mana nih Pak Wali? Ya, memang untuk pelaksanaan PON berada pada PB PON, Bapak PJ Gubernur sebagai ketua umumnya. Banda Aceh menjadi supporting, menyediakan segala fasilitas yang ada di Banda Aceh untuk mendukung terlaksananya PON. Kita ketahui Banda Aceh itu ada 20 cabang olahraga yang dipertandingkan dari 33 cabang olahraga yang dipertandingkan di Aceh. Walaupun setelah Kota Banda Aceh masih ada 9 kabupaten lain yang juga mempertandingkan cabang olahraga. Tapi pasti dengan jumlah atlet dan kontingen mendekati 6.000-an, ditambah pendamping dan lain-lain termasuk wisatawan, kami memprediksi akan bisa antara 20 sampai 25.000 orang yang akan berkunjung ke Banda Aceh. Jadi pasti Banda Aceh harus mempersiapkan diri, menyiapkan sarana transportasi, konsumsi,
mempertahankan ketersediaan bahan pangan, semuanya itu untuk kenyamanan para wisatawan, para tamu, atlet, ofisial yang akan datang ke Kota Banda Aceh. Ya, artinya kita harus ciptakan seperti tagline sebuah iklan, kesan pertama harus begitu menggoda. Kesan pertama pasti menggoda. Iya, itu dia. Jangan pula setelah ke Banda Aceh, pertama dan terakhir. Ya. Ini masalah. Jadi yang kita ingin dorong, karena kita ingin ke depan para wisata, sehingga ketika lihat kesannya bagus, harapan kita mereka akan balik ke sini untuk berwisata. Tentu ini akan menjadi income bagi Pemko Banda Aceh. Oke, menarik. Artinya Banda Aceh cukup ready untuk menyambut ini. Nah, ini Pak Akmil ada di kepanitiaan, walaupun spesifik di bidang akomodasi, tapi barangkali pemirsa kita ingin tahu secara umum, kira-kira kalau dalam konteks secara umum, gimana nih kesiapan panitia kita dalam pelaksanaan PON ke-21? Terima kasih Pak Musi. Alhamdulillah Aceh pada tahun 2024 ini sebagai tuan rumah PON, kita khususnya di bidang akomodasi sudah siap untuk menempatkan terutama atlet beserta dengan ofisial dan perangkat pertandingan. Nah, sedangkan ada regulasi aturan yang menyatakan bahwa untuk atlet itu setara bintang 3, Nah, dengan keterbatasan penginapan atau akomodasi khususnya di Banda Aceh dan Provinsi Aceh secara umum, di 10 kabupaten kota yang ada venue pertandingan PON, itu sebagian besar seperti disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi di Kota Banda Aceh. Nah, untuk memenuhi kebutuhan akomodasi penginapan khususnya di Kota Banda Aceh, kita sudah menginventarisir, kita sudah survei bekerja sama dengan PHRI dan pihak-pihak perhotelan. Jadi tidak hanya kepada hotel yang bintang 3, bintang 4, bintang 5 yang ada di Banda Aceh, namun juga kita sampai dengan ke homestay, kita juga masuk ke kos-kosan, ada juga rumah-rumah masyarakat yang memang pantas dan layak untuk kita gunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan standar oleh PB PON kepada atlet dan ofisial. Dan pada hari ini saya nyatakan bahwa dengan ada lagi perpindahan cabur, disampaikan tadi Pak Wali, sudah menjadi 20 cabur di Banda Aceh. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah untuk kebutuhan atlet dan ofisial beserta dengan perangkat bisa kita penuhi. Oke, artinya memang akomodasi juga salah satu yang sempat atau yang menjadi pertimbangan kenapa misalnya cabur-cabur itu di-split, dipisahkan ke beberapa daerah. Salah satunya tentu pertimbangan akomodasi yang mungkin tidak bisa menampung secara keseluruhan. Nah, sebenarnya daya tampung akomodasi kita di Kota Banda Aceh tadi, perhotelan baik bintang 4 hingga bintang tidak ada bintang sekalipun. Itu sebenarnya berapa kalau kita bandingkan dengan tamu-tamu kita yang akan datang ini, Pak Akmil? Jadi kami di bidang akomodasi yang harus kami siapkan khusus untuk atlet dan ofisial, termasuk di dalamnya juga ada tamu di saat pembukaan. Nah, tamu di saat opening ceremony itu ada VVIP, yang kemungkinan besar akan Pak Presiden langsung yang akan membuka acara PON kita. Selanjutnya juga ada VIP, ada menteri, kementerian dan lembaga, kemudian Forkopimda dari seluruh provinsi, kontingen, KONI dan lain sebagainya. Ini aja sudah berjumlah sekitar 700-an. Nah, selanjutnya yang untuk atlet dan ofisial ini untuk Banda Aceh saja itu ada sekitar 9.000-an, 9.600 sekian. Nah, itu juga kami sudah menginventarisir untuk sekitar 121 hotel dan penginapan yang akan kita tempatkan khusus untuk Kota Banda Aceh. Nah, alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini seperti saya sampaikan tadi, ada aturan yang telah ditetapkan oleh PB PON sendiri, di samping kita setara bintang 3, ada manajemen pengelolaan. Nah, jadi di mana manajemen pengelolaan itu, baik itu rumah-rumah masyarakat yang kita akan inapkan atlet dan ofisial, kos-kosan yang dulunya mereka mandiri, kita ajak atau mereka akan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola
di mana mereka harus menyiapkan amenity di kamar mandi, harus ada kebersihan, harus ada handuk dan lain-lain sebagainya seperti selayaknya sebuah hotel. Nah, dan ini harus kita penuhi memang. Dan ini memang harus kita penuhi khusus untuk atlet, ofisial, dan perangkat pertandingan. Oke. Baik, sebelum ke Pak PJ satu lagi, lalu akankah ada kebijakan khusus yang mungkin nanti dikeluarkan oleh panitia, tentu mengajak pemerintah setempat, pemerintah kota dalam hal ini, misalnya akankah ada kebijakan di rentang waktu pelaksanaan PON itu, artinya tempat-tempat penginapan sebisa mungkin mengkhususkan tempat penginapan untuk atlet, official maupun tamu yang mewakili dari daerah tersebut untuk mensupport mereka. Ya, kami mengajak pihak-pihak dari perhotelan dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, yang ada venue, supaya mengutamakan dulu kepada terutama kami di bidang akomodasi, bekerja sama agar kita bisa memenuhi kebutuhan untuk atlet dan ofisial. Nah, di samping itu kita juga tidak bisa mengabaikan kebutuhan untuk pendukung. Nah, dalam hal ini masyarakat penonton yang akan berdatangan juga ke Aceh ini juga harus kita siapkan. Nah, kami mencoba dengan berbagai cara, termasuk dengan Pak Wali, kita menginventarisir rumah-rumah masyarakat yang layak untuk bisa kita nanti ditempati oleh pendukung. Nah, jadi baik itu pendukung dari olahraga yang paling ramai biasanya kan dari sepak bola. Nah, karena kita ketahui di Banda Aceh juga ada bola sepak bola kaki, juga satu lagi di PD. Nah, di PD nanti pada tanggal 11 September mereka sudah ke Banda Aceh untuk perempat final. Nah, jadi tetap akan ke Banda Aceh lagi. Nah, jadi otomatis ini juga akan pendukung maupun penonton di bola kaki juga akan berpindah ke Banda Aceh. Artinya menarik bahwa skema-skema atau antisipasi yang tadi disampaikan itu memang sudah disiapkan. Tinggal nanti bagaimana semua pihak termasuk masyarakat tadi ikut serta mendukung agar penyediaan akomodasi ini bisa memenuhi semua tim maupun pendukung dari peserta PON kita. Oke, kembali ke Pak Wali Kota. Ini terkait kebijakan yang strategis kira-kira seperti apa nanti dikeluarkan. Misalnya tadi menarik akomodasi. Akankah Pemko Banda Aceh juga ini menyurati terkait dengan transportasi? Bagaimana? Tadi bisa menarik menyebut harga-harga. Ini termasuk beca, labi-labi itu gimana nanti kemungkinan kebijakan yang dikeluarkan Pemko, Pak Wali? Baik, sebelumnya di 2-3 hari yang lalu kita intens bertemu dengan Bank Indonesia. Kita melakukan high level meeting untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan atau kegiatan ekonomi menjelang dan pada saat PON berlangsung. Jadi tidak saja akomodasi, tapi juga makanan, perhotelan, transportasi, itu yang sudah kami antisipasi. Jadi kami sudah menginventaris kesanggupan pemerintah kota untuk menyediakan sandang pangan, juga mengajak seluruh pengusaha untuk bisa mengantisipasi ada lonjakan kebutuhan. Dan kami sudah mengeluarkan surat edaran, sudah mengeluarkan surat himbauan kepada pengusaha hotel, pengusaha kafe, pengusaha restoran, pengusaha angkutan, dan kepada seluruh masyarakat untuk bisa tidak memanfaatkan kesempatan, ya, karena kita tahu Kota Banda Aceh sebagai etalase Provinsi Aceh akan memberikan citra yang baik jika kita semua bekerja dengan baik. Jadi agar lonjakan harga bisa kita tekan, baik transportasi, akomodasi, makanan, itu sudah kita antisipasi. Paling tidak kami sekarang sudah mengeluarkan surat edaran. Dan kita akan terus memantau sampai saat pelaksanaan PON. Kita akan survei, kita akan memantau, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, stakeholder lainnya, Balai POM, BI, juga dengan pihak provinsi, agar seluruh kebutuhan
selama pelaksanaan PON ini tidak terjadi gejolak yang berlebihan dan tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang menginginkan keuntungan sesaat, karena sekali lagi ini citra Kota Banda Aceh sebagai etalase Provinsi Aceh dengan kebersahajaannya, tapi kita mampu menerima tamu, melayani tamu dengan baik. Ya, artinya jangan taking granted ya. Becak untung dalam arti negatif. Ya, silahkan memang kita mencari keuntungan, tapi secara positif. Jangan pula misalnya harga becak dari Simpang 5 menuju Stadion Lampinang ke Tirto Ribe. Itu memang bermasalah ya. Tapi nanti harga-harga ini misalnya terkait dengan transportasi umum, public transportation, itu juga akan dikeluarkan tidak pedoman besaran misalnya, Pak Wali? Benar, kami sudah merencanakan nanti kami akan memberikan harga yang berlaku saat ini per kilometernya. Kita akan tempelkan di transportasi umum, terutama transportasi informal tadi ya, seperti mungkin beca. Kalau yang online mungkin harganya sudah fix, lebih pasti. Tapi kita tahu ada rental mobil dan sejenisnya. Bekerja sama dengan BI dan bank-bank syariah yang beroperasi di Aceh, tidak hanya untuk transportasi, kami juga mendorong UMKM, karena UMKM akan sangat berperan penting untuk bisa memasarkan produk-produknya. Kita mendorong bank-bank ini dengan bersama-sama dengan BI untuk menggunakan aplikasi berbayar online atau KRIS. Jadi beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, saya sudah berdiskusi dengan Kepala Wilayah Bank Indonesia. Becak pun kami akan mendorong untuk menggunakan aplikasi KRIS dengan ada batasan tarif sehingga para penumpang bisa nyaman, langsung scan, langsung jadi, efektif, murah, ada kepastian harga di situ. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan dukungan dari perbankan yang beroperasi di Provinsi Aceh, juga di Kota Banda Aceh. Ya, artinya lagi-lagi bahwa ini momen kita kampanyekan aspek positif Aceh secara umum dan Kota Banda Aceh secara khusus. Lalu apakah ada semacam mungkin upaya preventif yang dilakukan Pemko, katakanlah menambah jumlah kendaraan atau jumlah transportasi publik yang akan beroperasi, mengingat mungkin tadi gerakan atau pergerakan mobilisasi masyarakat yang akan lebih banyak lagi? Mungkin itu memang yang sulit kita laksanakan, tapi kita tahu pemerintah provinsi punya Trans Kutaraja. Mungkin itu yang akan dioptimalkan. Tapi kalau untuk yang lainnya, kita mendorong pihak swasta untuk berinvestasi, paling tidak bisa mendatangkan kendaraan umum atau kendaraan lainnya untuk bisa mendukung ketersediaan sarana transportasi. Jadi pemerintah lebih mendorong pihak swasta, karena itu suatu bentuk investasi. Kami dari pemerintah lebih bersikap sebagai regulator. Kita proteksi harganya, kita beri sosialisasi, kita berikan sarana transportasi yang baik, parkir yang baik, layanan yang baik, ketersediaan bahan bakar yang cukup. Jadi sehingga orang mau berinvestasi dengan adanya peningkatan kebutuhan. Jadi itu kita mendorong pihak swasta untuk mau ikut berpartisipasi untuk bisa mensukseskan PON secara keseluruhan. Ya, tentu ini harapan kita semua. Kita memang harus membuat kesan positif ya. Tadi bahwa kesan pertama pasti membuat kesan. Ini harus kita lakukan. Oke, kembali ke Pak Akbil. Ini skema penempatan tim atau official atau para atlet nanti itu gimana Pak Akbil? Apakah terpusat misalnya katakanlah di Hotel A itu mungkin ada beberapa tim, ada official atau teknis lain, apa yang saat ini diatur? Sesuai dengan juga regulasi dari PB PON, kita menempatkan atlet ofisial itu berdasarkan cabang olahraga. Misalnya di Hotel A, cabang olahraga Anggar. Ini terdiri dari kontingen dari provinsi ABCD. Itu sampai
kita penuhkan di satu penginapan, kemudian kita nanti di penginapan lainnya apabila memang belum mencukupi di satu penginapan, kita coba lagi penginapan yang lainnya sampai mencukupi per cabang olahraga itu. Nah, dan itu kita coba yang berdekatan dengan venue. Nah, ada juga seperti yang kita gunakan fasilitas-fasilitas pemerintah seperti balai diklat, mes dari Pemda, sampai ke asrama haji loh Pak. Mesti kita udah sampai untuk memenuhi kebutuhan ini. Tapi kita tetap kerjasama dengan yang mes-mes milik pemerintah ini. Namun kita juga melihat penempatan atletnya itu berdasarkan cabur yang dekat dengan venue. Nah, ini memang salah satu alasan dan ketentuan maksimal untuk jarak tempuh itu ke venue maksimal itu 1 jam ya Pak Wali, 1 jam. Okay. Nah, jadi setidaknya kita juga harus memperhitungkan. Contohnya di kabupaten kota. Di kabupaten kota itu ada seperti di Arung Jeram di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Nah, itu sebagian besar penginapannya itu di Kutacane, Pak. Nah, jadi dari Kutacane ke tempat venue di daerah Lawi Mamas di Ketambi itu jarak tempuhnya itu 30 sampai 45 menit. Nah, dan ini juga memang masih memenuhi standar ketentuan untuk kita bisa sampai ke venue. Dan ini jangan membuat atlet itu terlambat. Nah, dan ini menjadi satu juga permasalahan di kita. Setidaknya mereka itu 10 menit sebelum pertandingan bisalah warming up, ya, pemanasan, sudah di tempat di lokasi di venue. Itu alasannya kenapa harus kita melihat cabur berdasarkan cabur dan kedekatan dengan venue. Oke. Dan sejauh ini pemetaan itu sudah dilakukan Pak Akmil ya? Ya, alhamdulillah. Misalnya di cabur olahraga, mungkin di Stadion Lempideng. Ya. Apakah para pemain akan ditempatkan di daerah Hotel Mekah mungkin di situ? Iya, benar. Oke. Lalu adakah antisipasi yang dilakukan? Tadi mungkin perkiraan kita ini kan kalau tidak ada tempat mungkin kita mengajak masyarakat, rumah-rumah masyarakat, homestay. Karena kalau dalam hal juga sulit menemukan kerjasama itu dan tempat kita mungkin terbatas, ini gimana langkah antisipasi yang dilakukan Pak? Kami sudah dalam hal ini Pak Gubernur sudah menyurati Kementerian Perhubungan, sama juga yang pernah dilakukan pada Mandalika, PON Papua, yang disebut dengan hotel terapung. Jadi di mana pihak perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Hubla, akan menempatkan kapal Pelni di kemungkinan besar nanti di Pelabuhan Malahayati yang memang sangat layak dan mencukupi standar kebutuhan yang harus dipertimbangkan oleh kapal, memang bisa merapat sampai dengan ke dermaga kita di Malahayati. Dan ini merupakan baru opsi terakhir, namun ini juga keputusannya tetap di Kementerian Perhubungan. Nah, kita coba mengusulkan, mudah-mudahan ini bisa dipenuhi. Memang kapasitas yang ditawarkan ke kita juga memang sangat besar, itu sampai dengan 2.600 untuk KM Kelut yang akan ditempatkan di Pelabuhan Malahayati. Jadi pertimbangan Pelni itu karena KM Kelut rutenya dari Tanjung Priuk, Belawan, dan dari Belawan mungkin nanti akan bergeser ke Malahayati. Nah, dan perhitungannya itu nanti mungkin sekitar 4 September sudah masuk ke Banda Aceh, ke Malahayati. Dan ini juga membutuhkan lagi survei dari mereka. Jadi apakah itu layak, kemudian dari segi dermaga yang akan berlabuh, karena di Pelabuhan Malahayati informasinya itu juga ada kapal-kapal yang bersandar untuk rutin. Apakah itu ada yang pengiriman berbagai macam kargo, ada juga semen. Jadi mereka juga harus memperhitungkan ini. Jadi kemungkinan besar kalau memang kita butuh, mereka akan membantunya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Artinya langkah antisipatif memang sudah disiapkan dan semoga semua tempat baik tadi perhotelan maupun homestay itu bisa terpenuhi bagi atlet dan juga bagi official yang akan hadir di tempat kita. Baik, sebelum ke Pak Wali, kita jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini.
Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa Menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini kan anggaran tantangan terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan Jantung sendiri terrealisasi. saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan kesiapan Aceh dalam pelaksanaan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, khususnya di Kota Banda Aceh. Kita masih bersama dengan PJ Wali Kota Banda Aceh Bapak Adi Surya dan juga Ketua Bidang PB PON ke-21 Bapak Akmil Hussein. Nah, saya kembali ke Pak Wali. Ini untuk masyarakat sendiri, bagaimana peran Pemko mempersiapkan mereka? Maksud saya, adakah pembekalan yang dilakukan, pengetahuan bagaimana masyarakat semestinya merespon pelaksanaan PON di Kota Banda Aceh? Baik, sebelum lebih jauh, saya ingin mendukung Pak Akmil tadi. Jadi paling tidak kami sudah menginventaris ada 128 homestay baru yang bisa dimanfaatkan untuk mungkin memang tidak standar untuk atlet, tapi sangat layak untuk pendukung. Tim pendukung. Dan ini yang pasti jumlah yang sangat banyak pendukung yang akan datang. Jadi kalau ada 120 atau 130, kalau masing-masing itu punya 5 kamar, 5 kamar bisa 2, artinya itu sendiri sudah bisa menampung lebih dari 1.000. Ya itu juga yang angka yang cukup signifikan. Nah, untuk dukungan ini kami tidak sendiri. Selain ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, di tingkat kota sendiri. Ini sudah rutin kami bekerja sama, kami ada diundang dari pihak Kapolresta Banda Aceh dengan acara Curhat Jumat. Curhat Jumat. Nah, Curhat Jumat. Kemudian juga dengan pihak Dandim Kota Banda Aceh. Jadi di dalam forum-forum itu kita membicarakan apa yang akan ada di PON, bagaimana dukungan masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat, apa itu PON, apa manfaatnya, unit-unit usaha apa yang bisa ikut serta di dalam PON. Itu roadshow keliling kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Kami mengharapkan itu bisa menjadi satu hal yang efektif untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Malah dalam salah satu diskusi yang difasilitasi pihak Kapolsek, pihak Camat, pihak dan Ramil, waktu itu di kampus USK ya, Nah, malah sudah muncul keinginan dari masyarakat desa, pemuda desa, peran kami apa? Nah,
kami di SK-kan sebagai panitia tidak. Nah, kami sampaikan, ya ada SK, ada panitia di tingkat provinsi, ada panitia di tingkat kabupaten kota. Nah, silahkan camat dengan desa-desanya ikut berpartisipasi. Karena seperti contohnya di Kecamatan Syahkuala, di sana juga ada 4 atau 5 cabur yang dipertandingkan. Tentu ini potensi juga untuk masyarakat bisa berpartisipasi, tidak hanya mendukung, tapi memanfaatkan sebagai pemberdayaan ekonomi. Bisa berjualan makanan, bisa berjualan souvenir, bisa menyediakan sarana transportasi. Nah, itu yang terus kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi selain itu tentu kita punya potensi masalah. Kita harus memastikan ketersediaan air yang cukup. Ya. Selain kita memastikan ketersediaan air tersebut, kita harus bisa mengelola sampah dengan baik. Jadi juga kita harus memastikan sumber listrik pasti ada, minyak, bahan bakar pasti ada, dan kita sudah berdiskusi, kita sudah sedang mencari bagaimana yang baiknya untuk sekolah dan kampus. Pasti di dalam pelaksanaan PON ini intensitas lalu lintas menjadi tinggi. Kami mengharapkan mungkin di beberapa tempat atau di beberapa sekolah kita bisa bekerja dari rumah, di kantor kita bisa bekerja dari rumah, di kampus mungkin intensitas paling tidak ujian-ujian mahasiswa yang bersifat penting bisa dipercepat sekarang atau ditunda setelah PON, karena kalau dari barat ke timur, dari utara ke selatan, kalau jarak ke kampus itu jauh, jika macet, ya kita nggak mau juga pendidikan kita terhambat. Jadi itu bisa diantisipasi juga di sekolah-sekolah. Malah kita mengharapkan sekolah-sekolah ini bisa ikut mendukung murid sekolah SD, SMP, dan SMA bisa ikut menyaksikan pekan olahraga nasional yang dilaksanakan di Aceh. Nah, selain itu ada hal penting sebenarnya lagi. Ada 2 momen besar dalam pelaksanaan PON ini di acara pembukaan dan kirap api PON. Nah, jadi kita akan terus menyampaikan, nanti teknis lebih detailnya mungkin dalam banyak media pemerintah akan menyuarakan bagaimana pelaksanaan pembukaan, di mana bisa ditonton. Pasti tidak seluruh masyarakat bisa hadir di Stadion Harapan Bangsa. Nonton bareng ya. Nonton bareng, kita bisa buat nonton bareng di beberapa tempat, dan kita harap partisipasi nantinya. Sekolah, SD, SMP, SMA, guru-guru, dan para mahasiswa untuk bisa menyambut kirap api PON yang akan dibawa mulai dari Sabang ke Simelu, terus ke pantai barat, selatan, utara, sampai terakhir di kota Banda Aceh sebelum pelaksana PON. Sebelum pembukaan itu? Sebelum pembukaan PON di tanggal 8 September. Mudah-mudahan ini nanti terus bisa tersampaikan, terinformasikan. Kami harap juga TVRI bisa menjadi mitra memberi informasi kepada masyarakat. Pasti Pak, ini diskusi PON pun berulang-ulang kita lakukan sebagai bukti nyata dukungan totalitas TVRI untuk kesuksesan PON. Oke, tapi menarik tadi yang tadi sekolah misalnya, apakah itu masih dikaji atau sebenarnya surat edaran sudah mulai disebarkan? Gimana nih Pak Wali? Yang pertama kita sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan akan ke sekolah-sekolah supaya murid-murid SD, murid SMP bisa menyaksikan. Mereka mengerti betul PON itu seperti apa. Nah, jadi sehingga bisa menonton, memberikan semangat. Tapi yang namanya work from home atau bekerja dari rumah untuk instansi pemerintah atau instansi lainnya, ini harus sangat hati-hati supaya ini juga kegiatan PON ini tidak menjadi kontraproduktif. Malah kita mengharapkan PON ini bisa mengungkit perekonomian di Kota Banda Aceh, di Provinsi Aceh pada umumnya. Tapi itu tentu butuh seluruh dukungan. Ya, kita selalu dekat dengan pihak Kapolresta, dengan Dandim, dengan pihak Kejaksaan, dengan Bank Indonesia, dan pihak-pihak lainnya yang berperan punya kewenangan
punya polisi untuk bisa mensukseskan pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut wilayah Aceh. Iya, kita doakan demikian. Dan Insyaallah. yang paling penting tadi, ya tentu diawali dengan pengetahuan. Tadi Ya. misalnya ke sekolah ya kan. Ya. Berikutnya tentu mereka akan mendukung dan menyukseskan PON kita ini. Ada satu lagi yang penting sebenarnya. Oke. Kita punya 34 provinsi. PON ini 4 tahun sekali, 38 sekarang Pak Wali. 38 sekali. Kalau kita 38, 40 kali 4, 160 tahun. Itu. 150 tahun. Artinya momen ini kalau tidak kita manfaatkan sebagai etalase apa itu Kota Banda Aceh, seperti apa Provinsi Aceh yang dibingkai dengan syariat Islam, Kapan lagi? berarti 150 tahun lagi. Itu pun belum tentu. Belum tentu. Iya. Jadi mudah-mudahan semua kita bisa memanfaatkan momen ini dengan baik untuk mencitrakan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang Oke, baik. Ini kita dukung bersama Ya. tentu. Karena ini tadi bahwa ini momen kita untuk mengkampanyekan Ya. Aceh yang positif, Banda Aceh yang positif. Sehingga nanti pasca PON, orang juga masih akan berduyun-duyun ke Kota Banda Aceh untuk berwisata, tentu bawa uang, belanja di sini, sehingga ekonomi masyarakat juga terberdayakan. Nah, kembali ke Pak Akmil, sejauh ini khusus untuk atlet lokal misalnya, kan kita juga tuan rumah kebetulan, itu penempatannya juga berbarengan dengan cabur tadi, atau ada khusus misalnya? Mungkin. Jadi Pak Musi, khusus untuk kita tuan rumah, atlet Aceh khususnya beserta dengan ofisial, jumlah ofisial memang tetap sama 50% dari jumlah atlet. Namun kita sebagai tuan rumah, hampir semua cabur itu kita di semua cabur dan di semua disiplin. Nah, kita ikut. Nah, jadi otomatis jumlah kita itu sangat besar. Jumlah atlet kita itu sekitar 818. Atlet saja? Atlet. Nah, tambah ofisial 50%, berarti 400 sekian. Nah, dari 1.200 ini, kami tetap tidak membedakan. Nah, di mana atlet-atlet menurut cabur dan yang berdekatan dengan venue, di situ juga kita tempatkan atlet Aceh. Dan atlet Aceh ini akan berbaur juga dengan atlet-atlet yang lain di satu cabur. Nah, tidak nanti, oh ini karena mereka tuan rumah harus kita tempatkan. Tidak. Tidak. Jadi kita netral dalam hal ini. Nah, jadi tetap atlet Aceh sekalipun kita tempatkan sesuai dengan cabur dan yang venue-nya berdekatan. Nah, itu. Paling mungkin atlet ini kalau anak dengar je warmoh saya, itu bisa enggak? Ya. Tapi sebagian besar kan atlet tidak hanya yang berasal dari Banda Aceh, juga ada di kabupaten kota, ya kan? Bisa saja. Oke, menarik. Artinya bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda. Tidak ada, tidak perlakuan istimewa. Iya. Ini juga untuk menyangkut citra kita, ya kan? Iya, benar, sebagai tuan rumah. Iya, betul. Artinya jangan pula karena tuan rumah lantas kita memperlakukan berbeda satu sama lain, walaupun itu atlet kita. Namun ini menarik bahwa pemerintah panitia terus mengupayakan bagaimana PON ke-21 ini bisa berlangsung dengan sukses. Nah, terkait dengan mungkin kita juga perlu singgung nanti pengaturan tempat antara akomodasi laki-laki dan perempuan ini gimana, Pak? Ya, itu pasti. Nah, sampai dengan saat ini by name, by number untuk dari PB PON kita belum terima. Dan ini nanti akan disampaikan pada sekitar tanggal 11 sampai 15 DRM, ada rapat DRM satu lagi, Direct Register Mission, di meeting di mana di sini akan ada jumlah atlet yang final. Kemudian jumlah atlet ini putra-putrinya. Jadi kita tetap akan memisahkan. Nah, kita tetap akan memisahkan sesuai dengan jenis kelamin. Nah, itu tadi sesuai cabur, berdekatan dengan venue dan jenis kelamin. Nah, ini tetap akan kita pisahkan. Oke, ini sebagai bukti bahwa kita komit pada pelaksanaan syariat Islam. Ya. Jadi syariat Islam tetap dijunjung tinggi, namun pelaksanaan PON juga dapat berlangsung sukses. Ini juga termasuk strategi Pemko sendiri, nanti gimana memastikan tidak ada pelanggaran nilai-nilai syariah di Kota Banda Aceh. Ini gimana Pak Wali? Ya, aturannya kan semua sudah ada. PB PON juga sudah menjadikan salah satu syarat bahwa pelaksanaan PON ini bernuansa Islami dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum syariah. Nah,
karena aturannya semua sudah ada, kami juga sudah berdiskusi dengan MPU Kota Banda Aceh. Nah, jadi kami lebih bersifat edukasi sekarang nih. Edukasi dan memonitor selama pelaksanaan. Kita punya aparatur di internal pemerintah kota, ada Satpol PP dan Polisi Wilayatul Hizbah yang akan terus mengkampanyekan. Kami sudah menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat ini lebih kepada memberikan informasi. Jadi kalau nanti ketemu yang pakaiannya kurang syariah, diingatkan. Apalagi mereka yang dari luar Aceh, dan sebelumnya juga kita terus kepada para pengunjung, para atlet, ofisial, ini sudah kita sampaikan. Tapi kita juga tidak sendiri, ada pihak Kapolresta, kami sudah berkoordinasi, pihak Dandim sampai ke tingkat Polsek, ke tingkat Danramil, sampai kemarin itu Pak Kapolresta juga menyampaikan ada page gampung yang sudah lebih populer, jadi ada kontrol dari masyarakat sendiri. Tapi kami juga menyampaikan jangan sampai kalau ada pelanggaran langsung bersifat anarkis, kita lebih kepada upaya-upaya persuasif supaya citra syariat Islam di Kota Banda Aceh, di Provinsi Aceh juga bisa menampilkan citra yang positif, yang baik. Oke, tentu ini harapan kita semua. Tentu harus diwakili oleh masyarakat kita juga. Jangan pula kita yang menjadi resisten terhadap hal itu. Oke, kita ini berada di penghujung. Saya ke Pak Akmil dulu untuk menyampaikan ini terakhir barangkali harapan Pak Akmil bagaimana kepada masyarakat dan juga mungkin kepada para atlet kita. Saya pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Wali Kota, di mana seperti kita ketahui ada 20 cabur di Kota Banda Aceh dan ada 4 cabur di Kabupaten Aceh Besar. Nah, Kabupaten Aceh Besar seperti kita ketahui untuk menunjang akomodasi itu juga dibantu oleh Kota Banda Aceh. Karena keterbatasan tingkat akomodasi penginapan di Aceh Besar. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya didukung oleh Banda Aceh, kebutuhan di Aceh Besar juga bisa kita penuhi. Nah, yang kedua, seperti yang juga disampaikan tadi oleh Pak Wali Kota, saya mengajak masyarakat menghimbau sama-sama kita menjaga norma-norma di mana nilai-nilai syariat Islam yang kita laksanakan di Aceh. Kemudian menghimbau juga pada pemilik atau pengusaha jasa penginapan dari segi harga, tidak hanya untuk atlet dan ofisial yang bisa kita bekerja sama, namun juga untuk para pendukung. Di sini juga akan ada nanti penonton-penonton yang akan jumlahnya lebih besar daripada jumlah atlet. Seperti Pak Wali sampaikan tadi, ini rumah-rumah yang sudah diinventarisir oleh pihak Kota Banda Aceh yang akan nanti digunakan oleh pihak pendukung, dalam hal ini penonton dan lain-lain. Nah, jumlah ini juga tidak terpenuhi, baru nanti alternatif terakhir kita bawa ke kapal. Nah, namun tetap kita minta masyarakat dengan tidak menaikkan harga. Dan ini menjadi marwah kita sebagai masyarakat Aceh. Demikian, Pak. Baik, kita harus akhiri ini. Terima kasih Pak Wali dan juga Pak Akmil atas waktunya di Aceh Bicara. Pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan kesiapan Aceh dalam menyambut PON. Tentu di sini kolaborasi atau kerjasama semua pihak, pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta, maka menjadi kunci agar pelaksanaan PON ke-21 dapat berlangsung dengan sukses di Kota Banda Aceh atau di Aceh secara umum. Mari kita bangun citra positif Aceh kepada tamu-tamu kita di seluruh Indonesia. Sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.